Iya. Baik, setelah minggu lalu kita membahas tentang anggaran piutang. Hari ini kita lanjutkan dengan anggaran kas. Nah, ada 5 tabel yang kita susun untuk anggaran kas ini. Yang pertama adalah anggaran piutang ya. Yang pertama, yang kedua anggaran penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat anggaran kas sementara, yang kelima baru anggaran kas final. Nah, jadi ada lima tabel yang harus dibuat. Jadi kalau disuruh menyusun anggaran kas, kamu harus buat kelima-limanya, mulai dari anggaran piutang tadi sampai ke anggaran kas final. Baik, kita langsung aja. Berarti ini bukan tahun 2017 ya, tahun 2025. Data yang dimiliki oleh PT Amanah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut. Rencana penjualan 50% adalah penjualan kredit. Bulan Januari 3.500.000, bulan Februari 3.750.000, bulan Maret 4.500.000. Nanti itu triwulan pertama ya. Kemudian triwulan kedua 12 juta, triwulan ketiga 10.500.000, triwulan keempat 11.250.000. Kerugian piutang tak tertagih 2%. Pola pengumpulan piutang. Setelah dikurangi piutang tak tertagih, untuk yang data bulanan 60% piutangnya diterima pada bulan penjualan. Jadi kalau penjualan Januari, 60% diterima di bulan Januari. 30% diterima pada bulan berikutnya, 10% diterima 2 bulan berikutnya. Data yang untuk triwulan, 80% penerimanya terjadi bulan pada triwulan penjualan ya, masih di triwulan yang sama. 20% diterima pada triwulan berikutnya. Penjualan triwulan 2, 80% diterima di triwulan 2, 20% diterima di triwulan 3. Nah, kemudian ini yang perlu, data keempat adalah tentang data kas awal. Nah, ini harus perhatikan. Kemudian penerimaan lain-lain, triwulan 2 ada penerimaan 2 juta, di triwulan 3 ada 3 juta, berupa penerimaan lain-lain. Pengeluaran, pembelian bahan baku, ini datanya semua. Kemudian ada pembayaran upah dan gaji, pengembalian utang, ya, utang dibayar pada Februari 3 juta, pada triwulan 2 12 juta. Kemudian pembayaran dividen di triwulan 2 dan triwulan 4 sama-sama 900.000 rupiah. Macam-macam biaya. Di Januari ada 650.000, Februari 450.000, Maret 800.000, triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing 1.350.000 ini sama. Triwulan 2-nya 1.350.000, triwulan 3 juga sama, triwulan 4 juga sama.
Nah, dengan data itu diminta untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang, kemudian anggaran penerimaan pengeluaran kas, ya, anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, anggaran kas sementara, dan yang perlu juga sebelum menyusun anggaran kas akhir atau final, dibuat kebijakan dulu, ya. Jika terjadi defisit, kan kas itu tidak boleh defisit, harus ada saldonya, nggak mungkin dia min kan. Nah, itu dibuat kebijakannya kapan harus meminjam, kapan harus dikembalikan, ya. Apalagi kalau ada kebijakan tentang dia tetapkan kasnya, kas minimum ya, kalau ada kebijakan tentang kas minimum, maka itu harus diikuti. Tapi kalau tidak ada, sini ditetapkan yang penting tidak ada yang min gitu ya. Gimana nanti di anggaran kas finalnya tidak ada yang min. Itu aja kalau di soal tidak ada. Tapi kalau ada di soal ditetapkan saldo kas minimum sekian. Nah, itu harus diikuti. Ya, maka jika terjadi defisit di satu periode, maka harus dilakukan peminjaman jangka pendek. Nah, di sini contohkan kalau minjam jangka pendek bunganya 18% per tahun. Nah, ini sama seperti minggu lalu kita udah bahas tentang anggaran piutang. Kita buat rekapnya dulu, penjualan tunai dan penjualan kredit serta piutang tak tertagih. Ya, piutang tertagihnya 2% ya. Nah, ini anggaran pengumpulan piutang. Ini tabelnya. Anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, anggaran kas sementara. Nah, ini untuk mengetahui saldo akhirnya itu apakah ada yang defisit. Kalau tidak ada yang defisit, tidak ada masalah. Langsung ini yang jadi anggaran kas final. Tapi ketika ada yang defisit, itu harus dibuat kebijakan. Ya, nah seperti ini untuk menghindari adanya defisit. Nah, kalau di soal ini dia tentukan kebijakannya seperti ini supaya tidak ada yang defisit. Karena nanti akan ada yang defisit ya, contohnya nanti meminjam di triwulan kedua sebesar 5 juta, kemudian periode April sampai September dibayar kembali. Ya, jadi peminjamannya di periode April sampai September, kemudian dibayar kembali pada triwulan 4. Itu triwulan 3 dia pinjam ya. Di triwulan 3 dia pinjam dibayar pada triwulan 4. Bunga 1,5% per bulan karena satu tahunnya 18%. Ke per bulannya 1,5%. Berarti per bulan 75.000. Nah, perhitungan pembayaran bunga. Sini nanti ditentukan berapa bulan dia meminjam, berapa bunga yang harus dibayar, dibuatkan tabel seperti ini. Kemudian baru anggaran kas akhir. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu penjualan tunai, penjualan kredit, dan kerugian piutang tak tertagih. Kemudian baru menyusun anggaran piutang. Di penjualan tunainya 50% dari 3,5 juta ya. Sudah langsung diambil 50%-nya di 1.750.000. Penjualan kredit sama dengan 50% ya sama. Di penjualan tunai sama dengan penjualan kredit sama jumlahnya. Kemudian ada yang tidak tertagih 2%. 2% kali penjualan kredit 35.000 ya. 2% dari penjualan kredit 35.000. Sehingga piutang neto atau piutang bersih jumlah penjualan kredit dikurang dengan yang tidak tertagih. Jadi piutang netonya 1.750.000. Itu seterusnya. Nah, sekarang anggaran piutang. Ya, dengan memperhatikan soal-soal tadi bahwa
Penjualan di bulan Januari diterima di bulan Januari juga adalah 1.029.000. Kamu cek soalnya nanti. Berapa persen yang diterima di bulan Januari, berapa persen yang diterima di bulan berikutnya, dan berapa persen yang diterima di bulan berikutnya lagi. Penjualan di bulan Februari yang diterima di bulan Februari. Nah, itu ada presentasinya tadi di soal ya. Tinggal ngitung aja. Berapa penjualan Februari yang diterima di Maret, berapa yang diterima di triwulan 3. Nah, penjualan triwulan 3, bulan 2, diterima di triwulan 2 80% gitu ya. Seperti ingat. Kemudian di 20%-nya diterima di triwulan 2. Penjualan di triwulan 3 diterima di triwulan 3 80%, 20%-nya diterima di triwulan 4. Penjualan di triwulan 4 diterima di triwulan 4 80%, sisanya nggak kelihatan di sini karena kita hanya membuat sampai untuk tahun 2025 saja. Jadi diterimanya di 2026 ya. Nah, sekarang dijumlahkan Januari itu berapa penerimaan piutangnya, Februari berapa, tinggal dijumlahkan ke bawah sehingga didapat seperti ini. Nah, ini baru satu ya, baru satu yang selesai. Yang kedua, anggaran penerimaan kas dari piutang. Nah, baris pertama itu dari piutang, kita ngambil ini aja. Januari 1.029.000 dan seterusnya. Kita tinggal ngambil, tinggal pindahkan ke sini. Penerimaan piutang. Ya. Penjualan tunai. Ya, ini penjualan tunai. Ada datanya tadi di tabel sebelumnya. Tinggal dimasukkan. Penerimaan kas lain-lain. Nah, itu ada di soal. Ada triwulan 2 dan triwulan 3. Ada di soal. Kemudian penerimaan kas ini dijumlahkan. Orang lagi azan, tunggu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan lagi. Selesai anggaran penerimaan kas. Di anggaran penerimaan kas ini kita hanya mengambil dari anggaran piutang itu yang baris pertama. Yang berikutnya tinggal nyalin dari soal, ya. Ini penjualan tunai kan ada di soal, lain-lain ada di soal. Kemudian anggaran pengeluaran kas tabel berikutnya. Ini semua ada di soal. Kemudian ada pembayaran biaya, biaya bunga ya, ini biaya bunga. Nanti ada perhitungan tersendiri nanti di bawah, ngapa dapat bayar segitu bunganya. Kemudian ada pengembalian utang. Itu ditentukan di soal kan, dibayar di Februari dan triwulan 2. Ada di soal. Soal ditentukan. Nah, eh, kemudian ada pembayaran dividen, ini juga ada di soal. Kemudian macam-macam biaya atau biaya lain-lain ada di soal semuanya, kemudian baru dibuat totalnya. Nah, kemudian baru disusun anggaran kas sementara. Ya. Nah, anggaran kas sementara, saldo awal sudah ada di soal. Ada di soal. Kemudian kita tinggal nyatat penerimaan kas, tinggal ambil totalnya aja. Ambil total dari penerimaan kas. Nih, ambil totalnya. Kemudian ambil total dari pengeluaran kas. Dicatatnya total-totalnya. Ya, tinggal dicatat total-totalnya. Tinggal masukkan ke sini. Saldo awal tambah penerimaan tersedia 5.279.000. Kemudian ambil total pengeluaran di bulan Januari sehingga dapat saldo akhir 2.109.000. Itu seterusnya untuk Februari, Maret, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 4. Nah, di sini ternyata ada di triwulan 2 dananya yang defisit. Jadi pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan sehingga defisit. Maka harus diambil kebijakan kapan harus melakukan peminjaman jangka pendek, kapan harus dibayar, supaya tidak ada yang defisit. Di prinsipnya tidak ada yang defisit ya, karena tidak dinyatakan berapa saldo minimum kas. Pokoknya asal tidak defisit aja udah. Ya, maka kebijakan awal triwulan 2 meminjam 5 juta. Kemudian dibayar kembali di periode April September, berarti triwulan 2 ya. April sampai September itu kan triwulan 2, dibayar di triwulan 2. Ini pengambilannya ya, pengambilan di triwulan 2 dibayar di triwulan 4, pada awal triwulan 4. Kenapa pada awal? Karena supaya pada awal triwulan 4 itu tidak kena bunga lagi. Bunganya 75.000. Nah, ini perhitungan bunga tadi. Ya, Anda lihat sini pengeluaran untuk bunga nih di anggaran kas, pengeluaran kas. Nih, ada pembayaran bunga di sini. Oh, kalau sini belum ya. Nanti di anggaran kas sesungguhnya nanti baru. Di anggaran kas final baru ada pembayaran bunga. Nih, triwulan 2 150.000. Kenapa 150? Kenapa di triwulan 3 225? Kenapa di triwulan 4 75? Nah, ini cara perhitungannya di atas. Nih, di triwulan 2 bunga dibayar di bulan Mei. Karena dia diambil di triwulan 2 ya. Maka bayar di bulan Mei 1 bulan, di bulan Juni 1 bulan, berarti 150.000. Triwulan 2 kita bayar bunga 150.000. Triwulan 3 itu penuh itu 3 bulan yang kita bayar tiap bulan. Sehingga Juli 75, Agustus 75, September 75. Tambahkan jadi 225.000. Di bulan Oktober atau di awal triwulan 4 kita hanya bayar satu bulan bunga.
Ya, itu angkanya maka dapat di sini pembayaran bunga triwulan 2 150.000, triwulan 3 225.000, triwulan 4 75.000. Nah, ini yang harus kamu buat, menentukan ya kapan harus minjam, kapan harus dikembalikan, berapa bunganya. Nah, masuk kebijakan ini termasuk yang kamu hitung sendiri supaya kasnya tidak ada yang defisit. Nah, kita lihat anggaran kas finalnya. Nah, di sini penerimaan utang di triwulan 2 masuk. Ya, yang kalau yang saldo awal Januari sama ya dengan yang ada di atas sama karena ini di soal. Kemudian penerimaan, total penerimaan di anggaran penerimaan kas. Kemudian ada penerimaan utang yang khususnya di triwulan 2 aja 5 juta. Sehingga di Januari tersedia 5.279.000. Pengeluarannya, nah ini di baris pengeluaran ini diambil dari anggaran pengeluaran kas semua nih. Anggaran pengeluaran kas satu baris ini. Di totalnya ya, yang totalnya diambil masuk angsuran atau pembayaran utang dibayar pada triwulan 4 5 juta, ya kan? Kemudian bunga, tadi sudah ada perhitungannya. Triwulan 2 150.000, triwulan 3 225.000, triwulan 4 75.000. Nah, sehingga kita lihat ya, penerimaan tambah saldo awal berarti tersedia 5.279 dikurangi pengeluaran 3.170.000, maka saldo akhirnya 2.109.000. Nah, ini yang menjadi saldo awal di bulan Februari. Ingat ya, otomatis jadi saldo awal di bulan Februari. Otomatis dia pindah itu. 2.109.000 itu pindah ke bulan Februari. Oke, ambil lagi dari data anggaran penerimaan. Ya, jadi saldo awal tambah penerimaan, dapatlah yang tersedia 5.601. Ambil lagi data dari anggaran pengeluaran, ya totalnya aja diambil, sehingga saldo akhirnya masih plus 1.251.000. Ini menjadi saldo awal di Maret. Ingat ya, tinggal pindah itu. Kita kamu angkat ke atas awal Maret, ambil lagi dari anggaran penerimaan, maka tersedia saldo awal tambah penerimaan 5.546.750, kurangi lagi dengan pengeluaran, ambil dari anggaran pengeluaran. Sehingga saldo akhirnya plus 2.446.750. Ini menjadi saldo awal di triwulan 2. Masuk lagi penerimaan. Tinggal ambil dari anggaran penerimaan. Ya, anggaran penerimaan. Ini ya, tinggal diambil dari anggaran penerimaan ini. Tinggal masukkan. Nah, ya, tambahkan penerimaan utang di sini 5 juta. 2,4 tambah 13,7 tambah 5 juta. Jumlah yang tersedia 21.216.500. Ambil dari anggaran pengeluaran 20.775. Berkurangi dengan pembayaran bunga 150.000. Sehingga saldo akhirnya 291.500. Masih plus. Ya, plus. Ini menjadi saldo akhir di triwulan 3. Ambil lagi dari anggaran penerimaan, ambil lagi dari anggaran pengeluaran, bayar bunga 225.000, maka saldo akhirnya 5.808.500. Pindah lagi menjadi saldo awal di triwulan 4. Ambil lagi dari anggaran penerimaan, tersedia 16.872, ambil dari anggaran pengeluaran, tambahkan lagi, kurangi, ya ini kurangi. Jadi 16.872.500 dikurangi 8.775.000, kurangi lagi dengan 5 juta pembayaran utang, kurangi lagi 75.000 bunga, sehingga saldo akhir 3.022.000. Nah, selesai
anggaran kas. Sehingga ketahuan Januari itu ada penerimaan kas, saldo akhir kas 2.109.000. Di Februari ada saldo kas 1.251.000. Di Maret 2.446.750. Di triwulan awal triwulan 2 291.500. Awal triwulan 3 akhir ya, ini di akhir, sorry, di awal ini. Ini di akhir triwulan 3 5.808, ini semua di akhir ya. Saldo akhir. Yang awal yang di atas. Dia pindah. Akhir di 3, pindah ke awal di 4. Awal semua nih di 4. Ya, selesai. Selesai anggaran kas final. Nah, jadi cuma kamu memindah-mindahkan aja dari soal. Ikuti langkahnya, ada 5 tabel yang disusun. Ya, kemudian yang perlu perhitungan sedikit hanya di menentukan kapan harus meminjam dan kapan harus dikembalikan dan menghitung bunganya yang harus dibayarkan. Sehingga Anda bisa lihat tadi ketika anggaran kas sementara ada yang minus, defisit. Di anggaran kas final udah tidak ada lagi yang minus. Anda lihat. Itu udah bersih. Udah plus semua nih. Saldo akhirnya udah plus semua. Ya. Jadi jangan sampai anggaran sementara itu aja ya kamu jadi anggaran kas final yang nggak boleh. Karena masih ada yang min. Yang nggak boleh ada yang min dalam anggaran kas itu. Dan terkadang juga ditentukan juga saldo minimum. Ya. Kalau ditentukan saldo minimum berarti kalau ditentukan saldo minimumnya minimum itu 2.500.000 ya. Atau 1 juta aja lah, juta. Ini lewat. Tinggal ini yang belum kelewat nih. Berarti kalau itu soalnya ditambahkan saldo minimum 1 juta, berarti ini pinjamannya harus diperbesar supaya saldonya di sini di atas 1 juta. Ya. Nah, itulah proses penyusunan anggaran kas. Bertahap kita susun mulai dari anggaran pengumpulan piutang, itu anggaran piutang, anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, anggaran kas sementara, terakhir baru anggaran kas akhir atau final. Dan ditambah lagi kebijakan kapan melakukan pinjaman dan berapa. Nah, itu ditentukan sendiri ketika ada yang defisit. Tapi kalau nggak ada yang defisit, tidak ada masalah ya. Kalau nggak ada yang defisit, tidak ada masalah. Anggaran kas sementara langsung menjadi anggaran kas final. Kalau tidak ada, ya, tinggal disusun aja formatnya seperti ini. Ya, kalau ini kan nggak tersusun seperti itu. Ya, nih, di sini kan tidak ada. Nah, berarti tidak ada pembayaran bunga. Kalau memang tidak ada yang defisit, kan tidak ada peminjaman. Tidak ada pembayaran bunga. Ya, kalau tidak ada defisit, otomatis anggaran kas finalnya sama dengan ini. Ya, ini karena ada defisit baru buat kebijakan meminjam uang jangka pendek dengan bunga ditentukan per bulannya sekian, dihitung juga berapa harus bayar bunga di tiap triwulan, tiap bulan. Nah, sehingga didapat anggaran kas finalnya seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya sampai di situ. Ada yang mau ditanya? Nah, hari Senin depan kita masih kuliah terakhir. Ya, masih pertemuan 1 kali lagi. Kita kuliah di jam yang sama. Baik, demikian saja untuk hari ini. Dan nggak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.